Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piola Asti Lestari, NPM 1903090051, kelas 8C Malam Kesejahteraan Sosial, mata kuliah Perubahan Sosial dan Dampak Pembangunan. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi ujian tengah semester kami tentang mengevaluasi kontribusi teori modernisasi untuk pemahaman tentang pembangunan. Yang pertama, teori modernisasi tahun 1945 sampai 1980, yaitu negara berkembang tetap miskin meskipun ada kapitalisme. Kekhawatiran di antara para pemimpin Barat bahwa kemiskinan akan mengarah pada komunisme. Mengapa ini menyangkut Barat? Karena lebih sedikit mitra untuk berdagang, semakin kuat dukungan untuk ideologi komunis, semakin lemah kapitalisme. Komunisme menghambat kepentingan perdagangan Amerika Serikat. Komunisme adalah tentang swasembada. Menurut Durkheim, masyarakat tradisional berkembang karena kepercayaan yang sama atau solidaritas mekanisme, menjadi masyarakat yang lebih kompleks dengan keyakinan individu dan komunitas yang kurang mirip atau solidaritas organik. Menurut Tonis, agama dan komunitas diganti oleh hubungan ilmiah dan dangkal. Dari ide-ide inilah teori modernisasi berkembang, sering dengan kemajuan masyarakat melalui tahap-tahap evolusioner. Modernisasi adalah proses evolusioner yang membawa perubahan revolusioner atau Huntington tahun 1993. Bagaimana teori modernisasi memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, menjelaskan mengapa negara-negara miskin gagal berkembang secara ekonomis dan secara budaya. Memberikan solusi non-komunis untuk kemiskinan yang menunjukkan perubahan ekonomi dan dorongan nilai-nilai budaya tertentu akan mengarah pada pembangunan. Dijelaskan oleh Walt Rostow tahun 1971. Tahapan modernisasi Rostow mengusulkan agar negara-negara bergerak melalui 5 tahapan. Yang pertama, panggung tradisional. Yang kedua, tahap transisi atau persyaratan untuk lepas landas. Yang ketiga, lepas landas. Yang keempat, berkendara menuju kedewasaan. Yang kelima, konsumsi massal tinggi. Tahap pertama yaitu subsisten masyarakat, yaitu tradisional, barter, pertanian. Tahap kedua spesialisasi atau tahap transisi, surplus, dan infrastruktur. Yang tahap ketiga lepas landas, yaitu industrialisasi, pertumbuhan, investasi, pertumbuhan regional, dan perubahan politik. Tahap keempat menuju kedewasaan, yaitu mengurangi ketergantungan pada import dan investasi. Tahap kelima, konsumsi massal tinggi, yaitu berorientasi konsumen, barang tahan, lama berkembang, sekitar jasa menjadi dominan. Menurut Rostow, perkembangan membutuhkan investasi modal yang cukup besar agar ekonomi negara-negara berkembang. Kondisi tepat untuk investasi semacam itu harus diciptakan jika bantuan diberikan atau investasi asing langsung terjadi pada tahap ketiga. Ekonomi harus telah mencapai tahap 2. Jika tahap 2 telah tercapai, maka suntikan investasi dapat menyebabkan pertumbuhan yang cepat. Mengapa modernisasi gagal? Menurut Talcott Parsons,
Masyarakat gagal untuk modernisasi karena mereka tidak berevolusi dan tradisional ke masyarakat modern kecil. Mereka telah pindah dari khusus untuk standar universal dianggap berasal dari status kolektif yang dicapai pada masyarakat individualistis. Artinya, mereka perlu menolak beragam dan memeluk ilmu, menolak budaya, menganut konsumerisme, menolak kekeluargaan, dan menganut hierarki seperti sistem kelas. Hambatan untuk pengembangan juga meliputi yang pertama yaitu nilai dan sikap tradisional, yang kedua kurangnya nilai dan sikap modern yang diperlukan seperti kebutuhan untuk mencapai tingkat kelahiran yang tinggi dan pertumbuhan penduduk yang cepat. Ketiga, kurangnya keterampilan kewirausahaan yang selanjutnya, kurangnya keinginan untuk bersaing, kurangnya bank dan lembaga keuangan untuk menyediakan modal, dan yang terakhir, kurangnya teknologi. Hambatan sosial menurut Sosialis tahun 1952, negara-negara berkembang perlu berkembang secara sosial dan ekonomi. Yang pertama, mobilitas sosial, yang kedua, mobilitas geografis, yang ketiga, urbanisasi, yang keempat, pendidikan, yang kelima, media. Kritik terhadap Rousseau. Yang pertama, histotis, menjelaskan apa yang terjadi di Barat, tetapi tidak bagaimana. Yang kedua, mekanis, yaitu motor perubahan yang mendasari tidak diungkapkan, dan oleh karena itu tahap menjadi sedikit lebih dari sistem klarifikasi berdasarkan data dari negara maju. Yang selanjutnya, modelnya didasarkan pada norma Amerika tentang konsumsi massal yang tinggi. Yang terakhir, modelnya mengasumsi adopsi tak terelakkan dari kebijakan perdagangan non-liberal. Kritik terhadap teori modernisasi, yaitu menurut model Rousseau tidak berlaku untuk negara-negara Asia dan Afrika. Tahap-tahap tersebut tidak dapat diidentifikasi dengan baik karena kondisi tahap lepas landas dan pra-lepas landas sama-sama dan tumpang tindih. Menurut Rousseau, pertumbuhan menjadi otomatis pada mencapai tahap kedewasaan, tetapi menegaskan bahwa tidak ada pertumbuhan yang otomatis, selalu ada kebutuhan untuk mendorong. Kritik terhadap teori modernisasi. Banyak negara membuat awal yang salah, kemudian mencapai tingkat kemajuan dan perubahan, kemudian tergelincir kembali. Misalnya, dalam kasus Rusia kontemporer yang kembali dari konsumsi massal tinggi ke negara dalam transisi, penyebab utamanya adalah perubahan politik dan lingkungan serta perang dingin. Kritik terhadap teori modernisasi. Nilai-nilai tradisional masyarakat berkembang memiliki nilai yang kecil. Melihat nilai-nilai Barat lebih unggul. Pengaruh teori modernisasi. Teori modernisasi terlihat dalam kebijakan IMF dan Bank Dunia. Masyarakat kapitalis industri umumnya masih dipandang sebagai yang paling sukses, menyebabkan kebijakan non-liberal tahun 1980-an dan tahun 1990-an. Cukup sekian pemaparan saya tentang ujian tengah semester ini, mata kuliah perubahan sosial dan pembangunan ini. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.